Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas sebuah topik yang setiap manusia mencarinya, yaitu kebahagiaan sejati. Tidak hanya bahagia sesaat, sementara, temporer, tetapi bahagia yang lama, bahagia yang kekal, bahagia yang menyentuh hati, memberi kedamaian yang mendalam, dan mengantarkan seseorang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan di dunia, bahkan kehidupan di akhirat. Sahabatku, Rasulullah telah memberikan panduan yang luar biasa tentang 4 sumber kebahagiaan seseorang. Hadis ini memang singkat, namun mengandung inti dari ketenangan hidup manusia. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladi." Yang artinya ada 4 perkara dari kebahagiaan seseorang, yaitu istri solihah, anak-anak yang solih berbakti, teman pergaulannya orang-orang solih, dan rizkinya berada di negerinya sendiri. Hadis ini, sahabatku, bukan hanya berbicara secara deskriptif atau sekedar menginformasikan, sekedar narasi, tetapi ini juga mengandung sesuatu yang bersifat memerintahkan kita, atau biasa dikenal dengan preskriptif, yaitu memerintahkan kita untuk membangun kebahagiaan yang sejati dari 4 pilar kehidupan. Mari kita uraikan satu persatu secara mendalam agar kita mampu untuk mengambil hikmah dari setiap pilar kehidupan itu. Sahabatku sekalian, pilar yang pertama yang menjadi sumber kebahagiaan terbesar adalah istri yang solihah atau pasangan hidup yang solih dan berakhlak baik. Rasulullah SAW menegaskan bahwa di antara segala kesenangan dunia, yang terbaik bukanlah harta, bukan pula kekuasaan, tetapi pasangan hidup yang solihah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang artinya, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Ketika seseorang memiliki pasangan yang solihah, hidupnya menjadi penuh sakinah, mawadah, warahmah. Ia memiliki tempat pulang yang nyaman setelah lelah bekerja seharian dari pagi sampai sore, tempat bercerita tanpa takut untuk dibuli, tanpa takut untuk disakiti, dan tempat beribadah bersama tanpa rasa terpaksa. Pasangan solihah bukan hanya mengenai teman hidup, tetapi
mengenai penjaga agama. Ia menjaga diri, ia menjaga lisan, menjaga hati, menjaga rumah, dan bahkan menjaga rahasia keluarga. Allah berfirman tentang pasangan yang penuh keberkahan ini. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang, ketenangan hati yang menjadi inti kebahagiaan terbentuk dari pasangan yang baik. Bahkan ulama sering mengatakan rumah tangga yang damai adalah setengah dari kebahagiaan dunia. Karena itulah Rasulullah SAW memulai hadis tadi dengan menyebut pasangan solihah sebagai pilar pertama. Sahabatku sekalian, sumber kebahagiaan kedua adalah anak-anak yang berbakti, anak-anak yang solih dan solihah. Dalam Islam, anak solih bukan sekedar mengenai pelipur lara, tetapi anak yang solih merupakan tabungan atau investasi pahala yang tidak putus meski orang tua sudah meninggal. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, jika manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Anak yang baik, anak yang solih, anak yang solihah menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai ketika ia tumbuh menjadi orang yang ahli ibadah. Ia tumbuh menjadi orang yang menjaga akhlaknya. Dia memuliakan kedua orang tuanya dan menjadi bagian dari umat yang memberi manfaat kepada umat, kepada agama. Maka orang tua merasakan kebahagiaan tidak hanya ketika dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan di akhirat. Maka anak yang solih adalah samudra pahala yang tidak akan pernah kering. Semakin sering ia berbuat baik, maka semakin mengalir pahalanya ketika orang tuanya sudah meninggal tanpa batas. Sahabatku sekalian, Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti adalah penyejuk mata. Bahkan dalam doa para nabi, kebahagiaan terbesar adalah dikaruniai anak yang solih. Kita ambil ibrah pelajaran dari doa Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Yang artinya,
Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar doa. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan tidak ada kebahagiaan dunia yang melebihi kebahagiaan memiliki anak yang berbakti. Kemudian sahabatku, sumber kebahagiaan yang ketiga dalam hadis tadi adalah bergaul dengan orang-orang solih. Lingkungan menentukan kualitas hidup seseorang. Siapa temanmu, maka itulah dirimu. Teman yang solih adalah cermin akhlak. Mereka mengajak kepada kebaikan, menasihati dengan tulus ketika kita salah, membimbing kepada ibadah ketika kita lalai, dan menjadi penopang ketika iman kita melemah atau ketika iman kita futur. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, almar'u ala dini khalili, fal yangdur ahadukum may yukhalil. Yang artinya seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Sebaliknya sahabatku, pergaulan yang buruk membawa kepada kegelisahan, kebingungan, bahkan kehancuran jiwa. Tetapi pergaulan dengan orang solih akan membawa pada ketentraman hati, kestabilan emosi, dan kekuatan iman. Allah berfirman tentang pentingnya bergabung dengan orang-orang yang solih. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Yang artinya, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang mengharap ridhoannya. Ayat ini bukan hanya memerintahkan, tetapi menegaskan bahwa seseorang harus memaksakan diri agar tetap berada di lingkungan orang solih. Mengapa? Karena lingkungan yang baik akan memperbaiki hati, dan hati yang baik adalah sumber kebahagiaan sejati. Sahabatku sekalian, sumber kebahagiaan keempat adalah rizki di negeri sendiri. Maksudnya adalah rizki yang mudah dijangkau. Kita bisa dekat dengan keluarga yang tidak membuat seseorang jauh dari orang-orang yang dicintainya. Rizki yang dekat membuat seseorang dapat menghadiri sholat berjamaah, bisa merawat orang tuanya, bisa mendampingi istri dan anak-anak, dan menjalani kehidupan dengan penuh keseimbangan, tawazun. Banyak orang merantau jauh dan memang memperoleh harta yang banyak, tetapi hatinya gelisah. Kenapa? Karena jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari istri dan anak-anak. Rizki di negeri sendiri bukan berarti tidak boleh merantau, tetapi maknanya adalah rizki yang tidak memisahkan seseorang dari keluarganya. Atau bila tetap merantau, dia membawa keluarga bersama agar hati menjadi tenang. Allah berfirman bahwa rizki adalah bagian dari ketentuannya yang penuh hikmah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Artinya sahabatku, rizki adalah urusan Allah. Yang penting adalah rizki itu halal, berkah, dan tidak menjauhkan kita dari kewajiban agama serta tanggung jawab kepada keluarga. Karena itulah Rasulullah menyebut rizki di negeri sendiri sebagai salah satu tanda kebahagiaan seorang mukmin. Dengan demikian, kalau kita rangkum dari apa yang sudah kita sampaikan,
Maka 4 sumber kebahagiaan adalah pasangan solihah yang menjadi penyejuk mata, anak-anak yang berbakti, pergaulan dengan orang-orang yang solih, dan rizki yang dekat, cukup dan penuh keberkahan. Maka barang siapa Allah kumpulkan padanya 4 perkara tadi, 4 hal tadi, maka sungguh ia telah diberikan bagian besar dari kebahagiaan dunia. Namun kebahagiaan tertinggi tetaplah kebahagiaan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pasangan yang solih, solihah, anak-anak yang berbakti pada orang tua, teman-teman yang solih, dan rizki yang berkah dan dekat dengan keluarga. Semoga Allah SWT memenuhi hati kita dengan cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.